Baiklah, selamat bertemu kembali dalam kuliah online PLC, pemrograman programmable logic. Nah, jadi di sini dalam PLC di sini ya, gambarnya gini. Jadi misalkan kita ini punya suatu persoalan, orang datanglah kepada kita gitu ya. Coba tolong bisa nggak saya punya persoalan begini, misalnya entah itu kasus apa, misalnya saya punya misalnya pengen memutar motor yang searah jarum jam, kemudian juga nanti dia berlawanan dengan arah jarum jam gitu kan. Nah ini bisa nggak tolong dibuatkan gitu, misalnya seperti itu. Nah misalnya kita kita bilang lebih mudah misalnya kalau pakai PLC gimana gitu. Ya terserah gitu dia bilang. Ya, jadi programmable logic controllernya ini kita menggunakan PLC di sini ya untuk memudahkan kerja dan untuk juga memudahkan kita di dalam membuat atau merealisasikannya. Nah, tentunya di sini ya pertama kita harus merancangkan. Jadi perancangan. Jadi sistem itu kan harus kita rancang. Bentuknya seperti apa segala macam setelah kita tahu seperti itu. Oh, terus gimana caranya? Ini perlu saya rancang dulu. Nah, di sini. Nah, maka di sini secara umum ya dalam topik kali ini nih kita akan membicarakan tentang perancangan sistem ya, dengan menggunakan PLC gitu ya. Nah, ada hal dasar yang perlu kita pegang di situ ya di dalam melakukan proses perancangan tersebut dengan sistematisnya seperti apa. Nah, jadi sistematika perancangan atau pengembangan programnya ini ya yang pertama ya kita definisikan dulu apa yang diperlukan itu apa sebenarnya ya, baik inputnya terus nanti outputnya, kaitannya antara input dengan output itu seperti apa, kemudian nanti cara kerjanya seperti apa begitu kan, syarat-syaratnya juga itu. Nah ini kita definisikan semua ya, yang kita perlukan itu kita definisikan. Nah ini bisa dilakukan kalau apa, kalau kita bicara dengan orangnya atau dengan orang yang punya masalah tersebut gitu kan. Nah setelah kita kumpulkan semua datanya di situ ya dan kita analisis begitu ya, nah, mulailah kita coba untuk membuat dalam algoritmanya dia. Nah algoritma ini secara umum gitu ya, tapi di situ nanti terkandung di dalam algoritma itu ya ada flowchartnya segala macam gitu ya. Jadi singkat ceritanya dengan algoritmanya lah gitu ya. Nah setelah algoritmanya di sini dibuat begini gini, nah maka baru ya ditranslasikan ke instruksi gitu. Baru dari algoritma kemudian ditranslasikan ke instruksi, karena ya namanya algoritma masih dalam bentuk ini logikanya yang diketahui oleh manusia. Nah, lebih mendekati lagi nanti flowchartnya itu udah arah ke arah bahasa mesin atau mendekati bahasa ke PLC-nya itu gitu ya. Nah baru nanti masuk ke instruksi ya, dirubah ke instruksinya seperti apa. Nah, dengan instruksinya itu maksudnya yang bisa disimpan ke dalam PLC. Nah tentunya yaitu tadi ya, kalau tidak pakai ladder mungkin juga kita pakai ya instruction yang sudah memang diketahui gitu ya. Itu. Nah setelah ini kita masukkan atau kita upload ke PLC-nya itu gitu ya, baru kemudian kita lakukan proses testing dan debugging gitu ya. Ini untuk mengecek apakah yang sudah kita kerjakan ini ya, ini sudah sesuai belum gitu kan. Nah biasanya kalau nanti mungkin dalam mencari kok kenapa belum bisa lah, itu maka kita perlu melakukan proses debugging di sini ya. Nah ini ya kadang-kala logikanya sudah benar gitu ya, logikanya sudah benar cuman kok hasilnya belum kelihatan. Nah itulah maka ini
masih ada apa-apanya gitu ya. Bukan sekedar kesalahan sintak gitu ya. Tetapi bisa jadi karena adanya kesalahan logika begitu. Nah, ini. Nah, biasanya proses testing dan debugging di sini memakan waktu yang lama di situ ya. Nah, nanti kembali lagi gitu ya. Logikanya udah betul, kenapa kok anunya lagi ya? Nah, cek lagi kenapa gitu kan. Nah, itu. Nah, biasanya hal-hal yang simple yang ternyata juga membuat hal itu jadi fatal kalau tidak diperhatikan gitu ya. Nah, setelah ini nanti sudah dirasa beres, kemudian dirasa ini sudah, dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang jadi harapannya di situ ya. Maka ya proses selanjutnya ini adalah bagaimana kita melakukan dokumentasi ya. Namanya program itu kan terdokumentasi ya. Nah, maksudnya dengan adanya dokumentasi ini nantinya dapat dimodifikasi oleh orang lain gitu ya. Sedangkan kalau tidak terdokumentasi ini ya susah gitu kan. Itu ya, yang sering biasanya kita terlupakan ini adalah masalah dokumentasi kan. Dokumentasi ini sebenarnya hal yang penting gitu ya. Nah, peralatan apa saja yang kita butuhkan di situ ya? Di dalam kita melakukan atau pengembangan program atau membuat sebuah program di situ ya. Jadi ini kan kelihatannya tidak abstrak tuh ya. Jadi bisa dipahamkan ya ini ya. Ini gampangannya itu input outputnya seperti apa. Misalnya itu ya tadi ya. Misalnya kalau mau kita melakukan proses, ini ada motor gitu ya, motor. Dia itu bisa putar clockwise. Kemudian nanti bisa counter clockwise, misalnya seperti itu ya. Nah, terus nanti sebagai masukannya apa? Oh, misalnya dia ada tombol, misalnya harus di panelnya itu ada misalnya butuhnya apa di motor di sini. Nah, tombol startnya misalnya. Terus ada lagi nanti tombol stopnya misalnya. Terus nanti di sini putar tombol misalnya tombol yang dia itu ya CW gitu ya. Tombol yang dia itu CCW gitu misalnya. Nah, ini kan kita mendefinisikan di sini. Nah, kemudian nanti berupa apa outputnya? Nah, itu kan outputnya di sini. Kalau ini sini inputnya di situ ya. Maka nanti sini outputnya misalnya. Oh, nanti berupa di sini outputnya ada apa? Misalnya bisa jadi ya ini motor itu sendiri ya. Motor yang putar searah jarum jam, motor yang berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin juga di sini ada lampu yang menunjukkan perputaran arah jarum jam, lampu yang digunakan untuk yang lawanan arah jarum jam. Nah, ini kita definisikan semua, gitu ya. Nah, sehingga jelas. Nah, dari di sini nanti akan ada apa toh cara kerjanya. Nah, cara kerjanya inilah nanti input output di sini nanti kita gunakan logikanya ini di algoritmanya itu gitu ya. Dari sini kemudian nanti ya kalau misal masih algoritmanya pengennya lebih ini lagi detail lagi ya nanti kita dibuat fasilitas untuk mendapatkan itu. Kita bisa menggunakan yang namanya flowchart gitu kan. Nah, maka seperti inilah. Jadi flowchart itu kan sebagaimana standar kan. Di sini ada start, end atau start, stop gitu ya. Nah, di sini ini simbolnya seperti itu, seperti kata blade ya, seperti sebuah apa ini ya? Dia bukan bulat begitu bukan, tapi ya dia seperti terminate gitu ya. Terus bentuk desisi. Terus nanti input output seperti itu. Ya, terus kemudian konektornya seperti ini. Nah, sedangkan proses itu kotak biasa, kemudian nanti untuk masuk subrutin ada garis paralelnya di situ. Ya. Nah, ini arah programnya, arah flow directionnya. Ya. Ini contohnya di sini ya, start. Nah, di sini awal start. Kemudian setelah start di sini dia melakukan operasi A. Nah, setelah nanti dia operasi A, dia akan ngetes apakah output ini tertinggi, dia bilang. Kalau iya, maka lakukan operasi C, gitu kan. Tapi kalau tidak, maka lakukan operasi yang B.
Nah, ini flowchart, namanya flowchart itu seperti itu. Ya. Nah, maka di dalam flowchart di sini ini masih gampangannya ya sudah mendekati gitu ya, sudah memang mendekati ke arah bahasa dari si komputernya gitu ya, dibanding dengan algoritma yang dia itu berupa langkah-langkah gitu ya. Kalau langkah-langkah kan biasanya kita pakai misalnya kalau motor putar kanan maka ini atau aturan-aturan gitu ya. Itu masih terlalu bahasa manusia sekali gitu ya. Itu. Nah, kalau flowchart ini ya, jadi kita bisa baca nanti setelah operasi ini maka dia lakukan proses ini gitu ya. Nah, untuk itu memang ada beberapa fasilitas-fasilitas dan ada beberapa langkah-langkah atau bentuk atau jenisnya gitu ya. Ada yang dia model sekuen gitu ya. Ada nanti dia kondisional, ada ya model-modelnya gitu ya. Nah, model-modelnya di sini ada nanti dia sekuensial. Ya, setelah ini maka dilakukan ini, setelah ini lakukan ini, setelah ini lakukan ini gitu ya, sekuensial. Ada nanti kondisional gitu ya. Kondisional. Ya, terus ketiga ada nanti ya misalnya kondisional loop apa namanya itu? Lompat bukan lompat, perulangan. Nah, di situ gitu ya. Nah, sekarang kita lihat model-modelnya seperti apa sih kalau misalnya sekuensial, kondisional, perulangan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang model sekuensial. Nah, model sekuensial di sini gitu ya. Flowchartnya ini seperti ini flowchartnya. Di awalnya kita pakai flow dulu, flowchart biasa. Flowchart umum istilahnya ini. Ini juga biasanya kalau kita buat program komputer biasa juga biasanya menggunakan flowchart yang biasa seperti ini. Nah, nanti yang sudah mendekati, nah itu nanti seperti yang dulu ya, seperti ketika kita di bab sebelumnya pelajari tentang, nah di sini ini flowchartnya dia. Flowchartnya. Nah, apa bedanya? Di sini lebih umum di sini ya. Kalau di sini emang betul-betul per step begitu. Nah, sedangkan ini bentuk kodenya, pseudocode. Nah, bukan pseudocode. Nah, gitu. Jadi nanti misalnya bikin, misalnya di sini ya. Kita lihat di sini flowchartnya. Dimulai start dulu ya. Setelah dimulai start, maka dilakukan proses A. Nah, kalau di sini kan berarti step. Kalau yang di sini ya. Nah, proses A dulu. Setelah proses A berhasil, selesai, maka dia melakukan proses B. Nah, bahasa secara umumnya ini seperti ini. Dimulai bikin A. Gitu ya. Do A. Dan N. Bikin B lagi. Do B. N B. Nah, ini sekuensial tuh seperti itu. Gitu ya. Nah, ini flowchartnya seperti itu. Nah, kemudian nanti bentuk dari ininya gimana gitu ya. Nah, ini kebentuk flowchart dari PLC-nya kalau kita lihat di sini ya. Start awal memang di sini kan kalau start sini kan ya kita mulai. Kalau secara umum flowchart di sini ini kita masuk ke subroutine gitu ya tadi ya. Nah, kalau ini lain. Jadi lain ya antara flowchart yang ada di sini dengan flowchart yang ada di sini. Kalau flowchart yang ini flowchart yang umum, sifatnya umum. Sekali lagi saya katakan sifatnya itu umum. Kalau ini khusus yang flowchart untuk yang PLC begitu ya. Nah, kita lihat di sini startnya. Start di sini ada 2, melakukan inisialisasi gitu ya. Dia start di sini ya, terus kemudian dalam start kan ada melakukan satu step di situ kan ya. Nah, di sini stepnya step A di situ. Step A di sini kita ya seperti yang kemarin itu ya. Nah, ini ada inputnya start di situ. Nah, dari step A, kemudian nanti output A di sini ya, kemudian baru dikerjakan step B. Maka nanti hasilkan B, output B gitu ya. Nah, ini kan bahasanya ini sudah mendekati ke arah yang bahasa mesin dari PLC.
Maka ketika kita rubah dia ke dalam bentuk ladder, itu lebih mudah. Masukkan start di sini, gitu ya, kita masukkan. Nanti dari start di sini ya, saya step A di sini, step A di sini ya, step A. Nah, di sini menghasilkan output A, gitu kan. Nah, dari output A di sini ya, di sini ini menghasilkan nanti dari output B, gitu kan, seperti itu. Nah, ini jadi ini lebih dekat ke arah ya bahasa mesin dari si ladder ini. Maksudnya itu lebih flowchartnya dia ini lebih dekat kepada bahasa laddernya dibanding dengan yang ini. Kalau ini kan bahasanya flowchartnya secara umum, tapi kalau ini memang sama, hampir mendekati, sehingga orang bisa baca dari sini berarti nanti dia bisa buat, gitu kan. Jadi orang baca dari flowchartnya di sini pun ini masih ya udah bisa langsung menerjemahkannya ke dalam bentuk ladder. Kalau di sini kan orang masih menerjemahkan lagi apa kira-kira gitu. Nah, ini untuk yang model sekuensial. Ya. Jadi sudah lebih dekat di situ. Nah, terus ada lagi yang sifatnya kondisional, gitu ya. Kita lihat di sini kondisional di sini. Kondisional ini dia kan ada kondisi tertentu ya yang kemudian nanti dipenuhi maka dia akan melakukan proses, gitu kan. Misalnya di sini if X dia bilang, maka bikin A do A, gitu ya. Selain itu do B and if, gitu ya. Jadi kalau dengan kata lain, kalau X-nya ini dipenuhi atau sama dengan 1 misalnya ya, atau ya gitu ya, maka dia akan lakukan proses A. Tapi kalau dia ini sama dengan 0, tidak itu, maka dia else kan selain itu, maka dia lakukan proses B, jadi salah satu. Maka kita bisa buat flowchartnya itu kan seperti itu. Jadi misalnya start, dimulai awal. Nah, ini sekali lagi flowchartnya secara yang flowchart yang sifatnya itu umum, gitu ya. Ya start, gitu ya. X-nya, bagaimana dengan X-nya di sini? Ya. Kalau X-nya ini dipenuhi, yes, maka lakukan proses A. Tetapi tidak, no, ya, maka dia kerjakan yang B. Nah, ini kemudian dirubah, diterjemahkan ke sana, gitu ya. Start seperti biasa, start di sini proses start. Ya. Nah, terus kemudian nanti di sini ada ya start di sini. Start masukannya di situ kan. Maka di sini start step-nya di situ apa, gitu kan. Nah, terus kemudian di sini kalau dia nanti sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1, masukkan kan di sini. Ya, ini X sama dengan 1, maka dia kerjakan step A. Ya. Step A di situ nanti terserah apa lagi. Tetapi kalau dia tidak sama dengan 1, X sama dengan 0, maka dia kerjakan step B. Nah, ini step B, kemudian itu selesai. Terserah, setelah itu apa. Nah, ini. Nah, dari sini kemudian tinggal yang dari sini ya, setelah ini bisa, tinggal dirubah ke dalam bentuk ladder. Itu, sini. Kita lihat start di sini, startnya di sini A, start di sini. Ya kan? Nah, step dia akan melakukan proses step A. Maka dia lakukan X di sini. X sama dengan sini ya. Masukkan di situ, maka dia lakukan proses output A. Ya. Tapi kalau ini start di sini ya, X sama dengan 0. Nah, kan di sini ini loh. Nah, ini di sini. Karena biasa ada 2 loh. Nah, itu. Maka kalau dia tidak melakukan proses seperti itu, dia lakukan proses B gitu ya. Nah, ini yang untuk kondisional. Nah, output A, output B, di sini output A, output B, output A, output B, terserah apa setelah itu. Itu. Jadi nilai di sini atau di sini ya, bergantung nanti di sini apa lanjutnya begitu. Nah, ini dari flow chartnya dia ya.
ke di sini laddernya. Nah, jadi lebih mudah sebenarnya. Yang memang lebih kita lebih kita memikirkan di sini ya ini tadi. Jadi setelah kita buat flow secara umum di sini ya, terus kemudian bagaimana kita bawa ke flow dari PLC gitu ya. Setelah itu nanti baru kita masukkan ke laddernya di situ. Tuh. Nah, ini fungsi dari flowchart di sini, membantu sekali gitu ya. Jadi yang kondisional nih contohnya kondisional gitu. Nah, terus ada lagi yang dia sifatnya itu, kalau tadi yang kondisional, yang dia itu loopingnya. Looping ini apa? Perulangan gitu ya. Sini perulangan. Sini perulangan. Nah, dia menggunakan kata while ya. While x di situ ya. Jadi jika masih dipenuhi dipenuhi kondisinya, maka dia kerjakan bikin A, do A. Setelah itu do B gitu ya. And while gitu ya. Nah, jadi ada semacam perulangan. Ya, mengulang gitu ya. Nah, dalam ininya, dalam flowchartnya seperti itu. Ya, ini start gitu ya. Maka terus kemudian dia X. Kalau nilai X-nya masih dipenuhi, yes, dia kerjakan di sini. A, setelah itu B, ulangi lagi. Ya. Dia lihat nilai X-nya lagi. Kalau masih penuhi terus gitu ya. Sampai tidak dipenuhi baru dia keluar. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Kalau ini kan langsung gitu ya, kita lihat. Langsung sini kita agak-agak mikir. Nah, sekarang kita lihat kalau dia ini pendekatannya itu dari flowchart yang seperti ini ke flowchart ya, flowchart dari PLC-nya gitu ya. Dari PLC-nya itu gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Nah, di sini dari flowchart dari PLC-nya itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini start, di sini start awal. Gitu kan. Jadi start awal ini kan 1 gitu kan ya. Start step-nya ya. Maka kalau dia ini sama dengan 0 gitu ya, maka step C output artinya terus yang lain dikerjakan. Tetapi kalau sama dengan 1, maka dia lakukan proses step A, sini output A. Setelah itu step B, output B gitu ya. Nah, itu gitu kan. Ini sama aja di sini ya. Nah, setelah di situ kita buat start gitu ya. Start sini X, masukkan di sini X. Maka kalau nanti X-nya sama dengan 1, dia kerjakan ini. Tetapi kalau tidak ditekan atau dia sama dengan 0, maka yang dia kerjakan ya di sini ini gitu ya. Ini gitu ya. Di sini start udah dimasukkan, dari sini ditekan sama misalnya sama dengan 1, maka dia menghasilkan output A gitu kan ya. Gitu. Nah, terus di sini ya X di sini ya dia lakukan di sini, maka terus nanti output B di sini harusnya ada input B, input A, output A di sini ya. Bukan input A tapi output A di situ ya. Nah, di sini maksudnya di situ. Nah, terus kemudian nanti ya output B-nya gitu ya. Karena dia masih berulang gitu ya, dia masukkan ke sini. Nah, di sini output B masukkan ke sana. Terus begitu ya. Nah, ini contohnya untuk sebuah perulangan itu seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Contoh kasus gitulah. Nah, jadi selama X-nya ini dipenuhi syaratnya, ya dia akan berulang terus di sini ya. Contohnya di sini. Tapi kalau tidak dipenuhi syaratnya atau sama dengan 0, maka dia kerjakan yang lain. Gitu ya. Ini sama di situ ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini ya. Jadi R1 gitu ya. R1 misalnya katakan dipenuhi gitu kan. Maka yang terjadi di sini dia kerjakan output A gitu ya. Nah, output A di sini ya. Ini sini output A di sini gitu ya. Ini karena dia terhubung di situ aktif gitu ya, maka output A di sini aktif
dia akan men-set ya IR2, internal relay IR2-nya di set. Nah, karena IR2 di set, berarti kan ini terset ini, ya kan? Maka dia nanti terus dihasilkanlah output B. Nah, sini output B, ya kan? Nah, output B di sini ya, ini tergantung dari ini, ya. Artinya di sini ada counter, gitu ya. Jika ya counter itu belum tercapai nilainya, belum tercapai di sini, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini output B itu juga terjadi di sini kan ya. Maka dia nanti ya kembali ke sana, gitu ya. IR1-nya gitu ya. Nah, itu sini IR1-nya itu ya. Jadi dia IR1-nya dia aktifkan IR1-nya lagi. Gampangnya seperti itu. Nah, ini selama apa counternya itu belum terpenuhi gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ini terpenuhi gitu ya, dicapai nilainya, maka ya output B mengaktifkan IR3. Nah, sekarang kita lihat di sini loh, aktifnya satu counter tersebut gitu kan. Nah, ini. Jadi aktifnya counter tersebut di sini kalau IR1 di sini, IR1 kan tadi ini IR1 nih, belum tercapai nilainya IR1. Out di situ. Maka nanti dia akan menghitung gitu ya. Menghitung, mengcount di sini. Berapa? Oh, misalnya tambah 1, dia ke sana lagi. Dia menuju ke IR1 lagi. Berarti dia nanti tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Sampai dipenuhi ya. Sampai dicapai nilai counternya itu. Gitu ya. Ketika nanti sudah dicapai gitu ya. Maka nanti ya IR3-nya yang aktif. Berarti dia melakukan proses reset. Nah, itu. Reset apa? Nilai counternya itu. Dan kemudian IR3-nya aktif menampilkan nilai output C-nya itu. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan counter ya. Kemudian untuk juga proses looping. Nah, ini gitu ya. Jadi IR3-nya ini ya. IR3-nya itu tercapai gitu ya. Selama gitu ya, selama gampangannya itu nilai counternya itu belum tercapai gitu ya, output B-nya ini gitu ya. Dari output B-nya ini dihasilkan output B ini akan mengulangi ya. Jadi mengulangi ke sana lagi. Gitu ya. Tapi di sini nggak hanya mengulangi, dia juga akan istilahnya itu menambah angka yang di sini gitu ya. Kalau counter itu kan berarti naik terus cacahnya itu kan. Sampai dia memang nilainya sudah dibutuhkan gitu. Berapa nilainya? Ya. Nilai yang dicapai itu berapa di situ. Nah, kalau itu sudah dicapai, maka nanti ini ya counternya ini yang ini. Jadi yang akan aktif udah lain. Jadi counternya yang aktif yang di sini, yang ini nggak aktif. Maka yang di sini IR3-nya gitu kan. Dari IR3-nya di sini, nah IR3-nya inilah yang akan mereset nilai yang ada di counter itu gitu kan. Di satu sisi yang lain ini juga akan mengeluarkan nilai C. Nah, ini terus begitu sampai ya terserah mau berapa kali. Gitu. Ini fungsi dari si pemakaian counter gitu ya. Pemakaian counter ya untuk apa? Untuk membantu dari proses looping di situ. Nah, inilah ya. Jadi ini fungsi dari counter itu fungsi dari counter itu seperti itu juga looping itu seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa pseudocode-nya itu kan while x titik sampai and while gitu ya. Itu ini apa untuk yang model pseudocode-nya. Nah, jadi kalau memang lebih mudah dipahami ya dengan menggunakan ladder untuk yang PLC di situ. Nah, ini jadi
tiga ada satu apa? Sekuensial, kemudian kondisional, sama looping gitu ya. Nah, inilah fungsi dari ini dalam perancangan itu seperti itu. Nah, kembali lagi kepada proses perancangan sistem. Jadi kita harus punya bekal di dalam merancang itu mau seperti apa gitu. Nah, ini bukan hanya terus kemudian satu sekuensial saja, enggak. Ini bisa jadi nanti ya saling terkait gitu, saling melengkapi gitu. Ya, untuk yang sistem-sistem yang lebih kompleks kan sangat banyak sekali gitu ya. Ya. Nah, inilah saya rasa ini bekal dasarnya itu seperti itu. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih.